Halo, tes tes. Iya, Kedengaran nggak? iya, benar. Kedengaran. Oke, selamat malam teman-teman Live IG Bercerita dengan Dinding. Eh, Salam berkuda lagi di Live IG Bercerita dengan Dinding di episode yang ke-35. Seperti biasanya kita adakan live setiap minggunya. Kita mengundang eh, kakak relawan, pastinya kakak relawan, untuk membagikan ceritanya terkait keikutsertaannya dia dalam kontes ini Manado. Dan saat ini seperti yang teman-teman sudah lihat di layar handphone masing-masing bahwa kita sudah kedatangan satu relawan, yaitu Kak Villa. Benar nggak sih sebutannya, Kak? Iya, Kak. Oh iya, Kak Villa. Nah, nanti kita akan menggali lebih dalam lagi tentang apa sih motivasi Kak Villa untuk terlibat dalam kontes ini Manado, gimana perasaannya, terus suka dukanya selama ikut dalam kegiatan di komunitas seni Manado. Oke, nanti nonton saja uh, live torang ngobrolnya santai, tidak terlalu formal juga, lebih ke santai saja. Dan jangan lupa nonton sampai habis. Oke, Kak Villa, gimana kabar nih, Kak? Alhamdulillah baik. Kalau Kak gimana kabarnya? Ya, lumayan. Bukan lumayan, baik. Masa aku lumayan? Cuma lumayan capek sih, habis dari kerjaan. Oke, Kak Villa, sebelum orang masuk lebih dalam tentang pengalaman Kak Villa di komunitas ini Manado, mungkin orang perkenalan aja dulu ya. Mungkin singkat aja, Kak, perkenalan nama, asalnya, sama mungkin aktivitasnya sekarang lagi apa gitu. Iya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nafila Rizky Ali, bisa dipanggil Villa, Nafi, senyaman kalian aja gitu. Saya asal dari Manado. Aktivitas sekarang tuh aku salah satu mahasiswa aktif dari Poltekkes Kemenkes Manado, jurusan keperawatan tingkat 2 semester 4. Akhir-akhir ini aku sedang turun PKL di Rumah Sakit Bayangkara. Terima kasih, Kak. Kak Villa, kalau tingkat 2 itu apa nih? Maksudnya semester 2 kah kalau di poli sebutannya? Hmm, tingkat 2 semester 4. Oh, tingkat 2 itu berarti semester 4. Ya. Nanti sama kayak Kak Eki. Kak Eki kan juga lulusan poli. Ya benar kayak? Ya. Tapi yang Iya. poli, yang di bagian poli enggak. Oke, Kak Villa, kita mulai dulu dengan tahu dinding itu dari mana? Itu dulu. Itu paling pertama sih kita pengen tanya. Kak Villa, tahu dinding itu dari mana? Nafila tahu dinding pertama kali itu dari, kan Ain sering update gitu dari dia. Terus Kak Iko mah malu pedang. Jadi Nafila guys lanjut mengajar di pasar. Coba ngisi dinding mana. Orang suka, orang lagi excited dalam sama Nafila. Jadi orang sama Kak, agak putus-putus suara. Bentar ya. iya.
Oke, halo halo, tes tes Kak. Dapat dengar? Ya, Oke, Kak kita suara putus-putus atau memang lancar? Saya Kak suara agak putus-putus di sini. lancar. Lancar ya? Oke, kita Ya, kayak kita penjaringan sini itu. Oke. eh, jadi dari Ain ya. Tawanya dari Ain. iya. Oke. Nah, Baru em, hmm, nah kita mau tanya nih Kak, di memilih untuk memutuskan untuk datang ikut dalam komunitas di Manado itu apa gitu, karena kan kebanyakan orang yang cuma tahu dinding, tapi kadang-kadang kan orang cuma sekedar tahu tapi bukan mau, masih ragu-ragu untuk eh, ikut dalam kegiatan komunitas dinding, mungkin karena takut atau masih belum pede atau belum berani gitu. Nah, apa sih yang memutuskan Kak Villa untuk mau melibatkan diri untuk datang di kontes ini Manado gitu? Kira-kira apa Kak? oke. Yang pertama, Nafila itu suka suka sekali dan waktu lalu juga pernah jadi anggota forum anak dan kan udah demisioner. Jadi Nafila ingin cari hal yang baru gitu, yang berkaitan dengan anak-anak. Dan Nafila ingin sekali juga berkontribusi untuk pendidikan yang ada di Sulawesi. Dan dari Nafila kayak, tergerak hati. Ini ada komunitas Niding Manado. Coba ikut nih. Tapi pertama itu kayak malu kalau pergi sendiri. Jadi panggil teman-teman lain gitu. Dan mereka suka ikut juga. Itu aja sih Kak. Oke, menarik. Pertama kali Kak Villa datang itu pas apa nih? Pas kelas mengajarnya atau pas kelas ngaji atau waktu kegiatan event-event besarnya dinding saat itu? Ngajar. Pas ngajar. Terus lanjut. Pertama. Iya. Oh iya, oke. Nah, kenapa kita tanya begitu? Kita pengen tanya nih, ketika Kak Villa datang, biasa kan ini selalu kita tanya sih di setiap kita berbintang tamu untuk live. Nah, bagaimana ekspektasi dorang ketika datang di kelas mengajar? Kadang-kala kan orang punya ekspektasi yang berbeda antara sebelum datang sama sudah datang gitu. Nah, kira-kira ekspektasi Kak Villa yang terbayangkan di pikiran itu sebelum datang itu komunitas yang seperti apa, dan ketika datang dalam kelas mengajar itu apakah ekspektasi masih sama atau agak sedikit berbeda gitu? Kalau dari Nafila sih ekspektasinya sama karena Nafila udah scroll dari bawah juga dan kayak ini biar adik-adik yang ada di pasar gitu. Terus Nafila udah scroll, jadi mereka ada masing-masing kayak dari TK, SD, ada DP porsi masing-masing dan Kak. Pas Nafila datang juga di situ sudah dijelaskan, ternyata sama dengan yang sudah Nafila lihat di video-video yang ada di IG dinding. Di situ juga Nafila OMG ini kayak Nafila excited sekali, kayak Nafila suka sekali dan mau ikut bawah gini. Jadi sama, DP ekspektasi sama dengan Nafila pas sebelum yang Oh iya, oke. Untungnya sama ya Kak. Soalnya beberapa orang yang kita tanyakan tuh, dorang punya ekspektasi yang agak berbeda ketika membayangkan dinding Manado seperti ini, ketika pas datang itu kayak beda. Tapi Kak Villa sendiri ekspektasinya sama gitu, dan ya, itu good sih sebenarnya sih. Itu bagus sih sebenarnya sih. Kenapa Kak? karena talk dulu lihat ya. So, observasi dulu ya gitu. Oke, Kak Villa pertama kali ngajar anak-anak saat itu gimana penerimaan anak-anak sih? Kan pasti pertama kali datang dan langsung pegang anak, kan paling belum kenal tuh adik yang Kak Villa dampingi belajar gitu. Nah, bagaimana sih dorang respon pertama kali pas didampingi oleh Kak Villa saat itu? Untuk yang pertama kali ikut kelas mengajar ya Kak? Ya. Waktu pertama kali kan duduk di satu ada banyak anak-anak toh. Ada yang anak-anak lain itu malo-malo, ada yang welcome tanya, Kak, nama siapa? Terus kan Nafila Pekesing kan sangat
mengundang anak-anak mau pinjam tuh karena warna-warni. Ada yang so, Kak boleh mau pinjam ini HP? Oh iya boleh. Di situ ada yang welcome, ada yang malu-malu. Jadi dorang tergantung dorang pribadi masing-masing Kak. Dan juga pendekatannya kayak, sini ini, itu di nama siapa? Itu Mona begitu. Kayak, ain yang itu di nama siapa? Ada yang malu-malu mau follow malu-malu, tapi kelamaan pas datang terus sama, halo Kak, dong so salim, kayak dorang sangat-sangat bagus juga Kak. Berarti kalau mau digambarkan berarti adik-adik ini welcome ya, maksudnya welcome kayak Kak Villa yang notabene orang baru gitu, orang baru pertama kali datang. Maksudnya nggak ada penolakan begitu, karena kan macam-macam sih, beda relawan pasti beda respon, tapi sebagian besar sih sering-sering yang diberikan kepada teman peserta yang lain, orang bilang welcome sih adik-adik, karena kan adik itu sangat terbiasa sama orang-orang baru di kelas gitu. Dan Kak Villa pertama kali ikut datang kelas itu dapatnya di kelas mana? Karena kan biasa kita kan ada 3 kategori, ada kelas PAUD, ada kelas kecil, sama ada kelas besar. Nah saat itu tuh Kak Villa dapatnya di kelas apa? Besar Kak. Kelas besar, langsung kelas besar berarti ya, pertama kali. Iya. Oh iya, agak kenapa Kak? Soalnya itu pada saat itu yang dari universitas mana gitu, terus kelas kecil sama kelas PAUD gabung, jadi dapatnya di kelas besar. Oh, jadi saat pertama kali datang itu ada tamu dari kampus, terus karena ada orang handle-nya di kelas setelah kelas kecil sama kelas PAUD, jadi Kak Villa dapatnya di kelas besar. Oh ya, soalnya kan biasanya itu orang bagi yang pertama kali datang tuh biasa kita ngasihnya di kelas PAUD untuk beradaptasi terlebih dahulu, baru kan nanti kita offernya di kelas kecil apa di kelas besar. Nah, dapat di kelas besar berarti. Nah, di kelas besar itu gimana sih penyelesaian? Maksudnya penyelesaian Kak Villa saat saat mendampingi adik-adik belajar dari segi materinya, terus bagaimana saat itu dorang bisa menguasai atau bisa mengerjakan soal-soal dengan benar, atau seperti apa saat itu ketika mendampingi adik-adik pertama kali? Ya, waktu pertama kali kan masih awal, tapi di situ ada sama Cili juga, kan satu adik itu ada orang yang kasih arahan. Kebetulan Nazwa Cili itu, soalnya mereka berdua kalau baru pertama kali lihat mirip Nazwa atau Cili. Terus kita materi itu nah di situ kita kasihkan yang kasih arahan kakak yang di muka itu, yang kasih mengajar orang, baru kasih over patora mau dampingi. Nah itu dia ada kasih tahu dek begini nih orang mau bikin nih boleh paham baru Sorry Kak Villa, agak tiba-tiba terakhir putus nih di ujungnya, agak nggak kedengaran suaranya Kak. Halo? Kak Villa kedengaran nggak? Iya. Oke Kak, bisa diulang yang bagian terakhir ya Kak? yang di Agak hilang sih, agak putus-putus Kak. Sorry, kita kurang begitu jelas. Cuma ingin apa? Oke. Kita tunggu tes jaringan dulu. Kak Villa kedengaran nggak? dengaran
Ah ya, oke. Sorry ya Kak Villa agak kresek-kresek di sini, jadi agak sedikit putus-putus. Nah, em, Kak Villa soal materi. Nah, materi yang dikasih saat itu kira-kira menyulitkan nggak untuk Kak Villa sendiri dalam apa ya ngasih? Rasa-rasa sih nggak ada sih, karena kan mata pelajaran juga mata pelajaran SD ya. Jadi rasanya gampang. Nah, kalau dari Kak Villa gimana saat saat dikasih mata pelajaran yang disiapkan teman-teman pengurus untuk didampingi adik-adik? Kira-kira gampang nggak gitu? Kalau dari Inafil, nah, ya, ini menurut gue itu udah paham lah kan, udah SD juga kan, udah tiga juga, udah kalau udah jadi alur terdapat dari yang ini Nabila Ya, oke. Eh, jadi kali apa namanya? Kalau yang dihitung dari pertama kali ikut kelas mengajar sampai sekarang kira-kira seberapa kali ikut kelas mengajar? kalau mau dihitung beberapa Kalau mau berapa? Di atas 5, empat 10? kalau Oktober Hmm, ya. Halo Kak. ya. Oh, iya Kak. Nah, Kak Villa, ini kita mau tanya terkait dengan eh, gimana sih, maksudnya cara untuk mengambil hati adik-adik gitu. Kan kadang-kala tuh kakak lewat yang pertama kali datang tuh PR-nya adalah bagaimana cara untuk orang ngambil hati adik-adik untuk bisa bekerja sama untuk belajar gitu. Nah, bagaimana caranya Kak Villa untuk untuk mendapat hatinya adik-adik saat orang mau belajar gitu, karena kan itu juga PR sih sebenarnya sih, ada beberapa yang masih masih perlawan kesulitan. Nah, kalau dari Kavila sendiri bagaimana Kavila cara untuk bisa ngambil hati adik-adik untuk orang apa ya, eh, taat dalam belajar kayak gitu saat itu? Kalau dari Nafila buat pendekatan dengan adik tersebut, terus Nafila rangkul jadi kayak gini nih ya kita ada ya kayak gitu. Terus kalau misalnya sih yang sudah Nafila bilang tadi, Nafila casing ini buat mereka apa namanya kak, bisa dorang suka dengan kayak tertarik gitu dengan Nafila casing ini, jadi kayak dorang kak boleh pinjam, kak boleh pinjam, dan di situ Nafila mencari pendekatan pada orang dengan dorang berdekat pada Nafila kayak terbuka dengan dorang, dan di situ yang untuk bertukar boleh dari hati ke hati gitu kak. Oke, menarik. Nah, Nabila kan punya aktivitas, tadi sempat bilang masih aktif kuliah gitu, dan juga ikut beberapa organisasi. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk membagi waktu? Nah, ini juga PR sih, karena kan banyak relawan tuh yang, atau banyak teman-teman di luar sana yang orang tuh punya segala banyak kegiatan, tapi susah untuk membagi waktu. Kadang-kadang kan ada waktu. Nah, bagaimana Kak Villa bisa membagi waktu atau menyediakan waktu gitu di hari Sabtu, dari semacam kesibukannya Kak Villa untuk terus mengajar anak-anak di setiap minggunya? Kalau dari Nafila untuk membagi waktu itu, Nafila buat skala prioritas kak, dan Nafila kegiatan saya boleh mau terjalankan dengan baik. Tapi kalau misalnya di hari Sabtu itu, Nafila usahakan sekali saya mau pergi di Manado, karena sama dengan Nafila bilang, atau Nafila itu suka anak-anak, jadi kalau misalnya di hari Sabtu itu kayak menghibur diri juga kalau datang ke sana kak, menghibur diri, dapat manfaat,
menebarkan energi positif. Ya, ya, ya. Benar. Karena pada dasarnya suka anak-anak ya. Gitu. Nah, Kak Gila kan kemarin kalau nggak salah sempat ikut kompetisi sama-sama Kak Regina gitu. Jadi teman-teman yang kalau boleh tahu Kak Vila sama Kak Regina dua relawan di Manado yang sama-sama ikut kompetisi kemarin gitu. Dan dua-duanya sukses begitu. Nah, kemarin minggu lalu terus sudah sempat kita banyak dengan Kak Regina. Nah, kita pengen lihat dari sudut pandangnya Kak Vila. Nanti setelah itu kita masuk lagi ke dinding pengalamannya Kak Vila gitu. Nah, tapi kita penasaran soal kemarin itu gimana sih tahapan-tahapannya atau pengalaman dari awalnya Kak Vila sampai bisa masuk kompetisi sampai di akhir gitu. Kalau boleh ceritakan singkat. Oke Kak, jelasin secara singkat. Waktu akhir SMA tuh, Navila kayak suka hal yang kayak ajang kedutaan gitu. Nah, abis itu Navila dia punya 3 planning masuk organisasi Poltekkes. Ada 3, salah satunya dulu ada di Poltekkes. Tapi karena ada suatu lain hal, Navila nggak jadi ikut yang 2 itu, Navila ikut yang 1. Terus seiring berjalannya waktu tingkat 2, saya juga kayak, ayo dong cari lain aja di luar kampus. Nah, pas Navila scroll sosial media, dan Navila dapat akunnya Duta Potensi Pemuda Indonesia, dan mereka itu lagi open recruitment. Nah, di situ Navila masukin berkasnya itu ada sama portofolio. Tapi Navila kayak agak pesimis ya, karena ada 2 ribuan yang daftar. Tapi Tuh, alhamdulillah. lumayan banyak berarti. Iya, iya. Tapi setelah itu alhamdulillah lolos. Lanjut ke tahap nah karantina ini Kak, dia online lewat Zoom itu 1 bulan. Per minggu itu kita dapat materi, terus materinya kita aku. Nah, setelah itu habis karantina yang lolos dari mulai dari absennya, aktifannya, terus setelah itu FG di forum group discussion. Setelah ada yang sudah diumumin FGD-nya, lanjut finalis. Ini ada yang sama partnernya Navila, yang 1 pas tes wawancara Navila partnerin. Dan Kak, sebenarnya Navila tuh mau pelantikannya tuh, mau peresmian kedutaannya tuh online saja. Tapi alhamdulillah banget dengan Presiden Mahasiswa Navila yang baik hati banget. Dia lobby ke Wadir 3. Iya, dia lobby ke Wadir 3 untuk bisa pergi ke Jakarta, ke gedung Kemenpora untuk pengukuhannya. Dan karena Poltekkes sangat mendukung anak-anak yang ikut lomba, jadi diterima di ACC. Doi keberangkatannya ditanggung, gitu Kak. Berarti semua semua finalis itu berangkatnya ke Jakarta gitu yang putus-putusan dari Ini besar. udah terus habis udah diumumin dan udah diseleksi. Jadi kurang 2 yang jadi Alhamdulillah putus lagi. sorry. oh iya Kak. Halo. Iya Iya, iya. masih ada. Oke, terus lanjut Kak. Iya, pas pelantikan udah pengukuhan dan sudah dinobatkan jadi potensi kayak perwakilan Sulut.
Jadi maksudnya seribet, maksudnya tahapan-tahapannya lumayan banyak sampai ada yang dilema-dilema kampus juga gitu. Dan apa namanya syukurnya itu kampus mendukung gitu. Nah ini juga kita tanyakan ke Kak Regina di live sebelumnya gitu. Nah kira-kira enggak dalam proses finalis ini sampai selesai kira-kira ada nilai yang Kak Vila dapatkan di komunitas Mini Manado yang Kak Vila bawa dalam kompetisi yang sekiranya bisa jadi bekal, kira-kira ada nggak gitu? Maksudnya kayak nilai-nilai kehidupan maybe mungkin yang Kak Vila bisa apa ya dapat dan bawa itu dalam kompetisi kemarin gitu. Hmm, dan Hmm, ada apa tuh? em, sosialisasi dengan kakak-kakak, dengan anak-anak. Jadi berbaurnya itu karena udah lagi karena tapi kayak dinding kayak welcome, di sana juga welcome. Jadi DP nilai itu dapat gitu di sana. DP nilai sosial, Kak. Sosial. Oke. Nah kita balik ke kelas manajer Kak. Em, apa ya? Eh, seberapa terpanggilnya Kak Vila kan setiap orang tuh punya kayak keterikatan dalam kelas mengajar gitu keterikatan di komunitas dia mengajar. Nah seberapa sejauh ini sih seberapa apa ya seberapa terikatnya Kak Vila dalam kegiatan mengajar terlebih aja gitu. Maksudnya kita pengen tahu sebenarnya dengan apa ya skala kualitas di kelas mengajar gitu. Maksudnya sampai sejauh ini apa sih yang membuat Kavila bisa bertahan gitu? Ada nggak satu atau dua alasan yang membuat Kavila bisa mau bertahan di dinding Nedo dari pertama sampai saat ini gitu? Bahkan Kavila kan dari pengurus juga. Kita satu pengurus juga gitu. Nah, Eh, boleh boleh dikasih spill satu atau dua alasan yang membuat Kak Vila bisa mau bertahan terus dalam dinding Manado. yang pertama Kak, kita udah ada rasa tanggung jawab. Jadi Oke. kayak Okay. datang, kita yang datang, masa kita yang di sana, baru mengaji. Mengaji itu kayak, ih, cuman lengkali sibuk. Ih, cuma berapa yang datang? Ah, kita mesti datang. Kita cuma masih biar begitu yang teman-teman lain mau mengajar. Jadi DP hati itu kayak mesti datang. Kedua, Nafil juga ingin menjadi salah satu anak muda sama yang kakak-kakak hebat ini yang boleh mau yang boleh mau DP itu ada kan itu terarah gitu kan. Orang yang sebagai anak muda boleh mau bantu pada orang, orang boleh dapat dorang pendidikan. Oke. Itu kan. Keren sih. Keren sih. Maksudnya apa ya? Dari yang pertama sukanya anak-anak, terus pengen mau berbagi dengan sesuatu ke anak-anak, eh, dan nilai itu bisa didapatkan dan bisa dibawa gitu. Um, Mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih Kak Vila. Harapan harapan kira-kira apa sih harapan Kak Vila bagi anak-anak nih kan Kak Vila tahu kan anak-anak yang kita didik di pasar anak-anak yang ya mau bilang kurang beruntung lah dalam segi pendidikan gitu karena beberapa anak-anak yang tidak bisa menikmati pendidikan formal seperti yang orang rasakan gitu waktu zaman sekolah. Nah kira-kira apa sih harapannya Kak Vila secara pribadi bagi anak-anak di komunitas di Manado ke depannya gitu. Kita boleh jawab Kak? Ya. Semoga orang mau kasih pendidikan for dorang supaya dorang boleh menjadi orang-orang yang lebih sukses ke depannya. Semoga dorang boleh menjadi anak bangsa penerus orang. Kalau misalnya kan tapi orang lagi boleh menjadi orang yang boleh mau kasih pendidikan
Nah, jadi itu boleh menjadi satu acara juga yang boleh meningkatkan yang ada di Indonesia, Kak. Keren, 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 keren. Nah, itu tadi kan harapan ke anak-anak. Nah, jadi pertanyaan sambungannya adalah bagi apa harapannya Kamila bagi generasi muda, bagi anak-anak muda di luar sana yang ini kok lebih condong ke teman-teman yang eh, tahu dinding, tahu komunitas dinding, entah sudah tahu lama atau baru tahu sekarang ketika nonton live. Apa sih harapan bagi Dora untuk bisa melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti komunitas dinding gitu? Apa sih keuntungan yang orang bisa dapatkan ketika orang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti itu? Kira-kira ada nggak dari Kak Vila yang pengalaman pribadi yang bisa di-share gitu? Jadi pertama-tama aku nah kalau misalnya orang coba yang hal yang positif itu dia rugi dah aku atau malu rangkum ke teman-teman supaya boleh ada di hari depan juga kurang jalan ya kan DP perilaku dan supaya kayak balance gitu. Kalau DP itu akan DP hati supaya pergi ke Dinado mengajar for adik-adik. Ya, Iya, soalnya kenapa kita nanya begitu? Karena sebenarnya tujuan besarnya kenapa kita adakan live IG ini untuk bisa pengen teman-teman relawan yang sudah pernah terlibat dalam Dini Menado untuk menyampaikan sesuatu karena sejadinya tuh orang pengen menarik atau menggait lebih banyak kakak-kakak relawan yang mungkin belum terlibat mau terlibat gitu. Karena kan kalau bukan kehadiran dari kakak relawan kan orang gerakan ini nggak akan bisa jalan gitu. Jadi itu orang butuh banyak sekali relawan dan kita setuju sih sama Kak Vila karena kalau kalau ini selalu kita pegang sih sebenarnya. Kalau bukan orang ya siapa lagi yang melakukan ini dan kalau bukan saat ini ya terus kapan orang memulainya? Mumpung masih ada waktu, mumpung ada kesempatan, uh, tolong lakukan saja gitu. Anggap saja ini bagian dari investasi yang orang tanam yang akan orang tuai ke depannya dan mungkin orang sudah tuai saat ini lewat pengalaman hidup nilai hidup yang orang bisa dapatkan ketika lihat adik-adik kayak gitu dan harapannya sebenarnya sih semakin banyak teman-teman yang tahu komunitas ini, tahu gerakan komunitas Dinding Menado dan mau melibatkan diri secara aktif dalam Dinding Menado kayak gitu dan keren sih apa namanya Kak Vila mau apa ya mau dengan sengaja memiliki apa ya dengan sengaja punya skala prioritas untuk mengajar anak-anak di Dinding Menado karena kan kita tahu sih Kak Vila itu pasti punya banyak sekali pilihan yang bisa Kak Vila ambil untuk melakukan di luar komunitas Dimna itu ya kan maksudnya orang sebagai anak muda kan punya banyak kesibukan atau punya punya pilihan banyak luar sana untuk melakukan hal yang lain tapi orang memilih untuk atau apa mengambil keputusan untuk mau mengajar anak-anak kayak gitu. Oke, dua pertanyaan terakhir Kak Vila. um, pertanyaan uh, yang dua pertanyaan terakhir yaitu bagaimana sih orang sebagai anak muda gitu apa ya bisa berperan aktif dalam kegerakan di uh, kegerakan banyak kegerakan misalnya di gerakan pendidikan lebih khususnya di kota Manado gitu maksudnya bagaimana sih orang berkontribusi dan bagaimana caranya orang bisa uh, apa ya membuat skala prioritas gitu
Karena kan sebenarnya tuh keinginan di hati, banyak orang punya keinginan di hati tapi orang takut untuk memulainya gitu. Nah, bagaimana caranya orang sebagai anak muda untuk bisa menciptakan nilai kepekaan terhadap pendidikan gitu. Menurut Kak Vila, apa sih yang orang harus tanamkan di pikiran mungkin, atau sudut pandang yang harus orang ubah seperti apa sehingga orang tuh lebih peka dalam apa ya, dalam kegiatan-kegiatan positif di dunia pendidikan seperti Kak Vila lakukan dan orang teman-teman relawan lakukan di komunitas ini itu. Kak, nah itu orang pertama itu orang mesti tahu kalau orang buat kegiatan dan mengajar anak-anak itu dorang yang akan mengganti orang, jadi orang penerus nanti. Kalau misalnya orang so dewasa, so nanti dorang yang menjadi penerus bangsa yang mau lebih maju Indonesia. Jadi otomatis orang sebagai anak muda yang sekarang ini harus tergerak hati untuk melakukan positif yang berdampak for masyarakat. Karena kalau misalnya ngonipe di dalam hati penghuni kayak kita takut lagi itu hal positif, ngoni mesti coba, ngoni jangan takut, dan DP dampak sangat luas. Karena ada satu moto Kak, sebaik-baik manusia adalah lebih baik manusia yang memanusiakan manusia lain. Setuju sekali. Keren. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Vila. Kita selalu rindu dan selalu bersemangat ketika mendengar saran-saran teman-teman yang datang untuk bisa berbagi gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir Kak Vila. Nah, kan ini menjadi jejak digital, Kak Vila sudah pasti tahu gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir adalah pertanyaan penutup yang dikasih kesempatan kepada teman bercerita untuk mau ngomong sesuatu, just say thank you atau apa gitu kepada dirinya di 5 tahun mendatang. Jadi apa pesan buat kamu? Jadi Kak Vila membayangkan Kak Vila lagi ngomong dengan Kak Vila Pediri yang 5 tahun mendatang, ketika Kak Vila 5 tahun mendatang nonton video ini gitu. Nah, kira-kira apa pesan yang Kak Vila pengen bilang bagi dirinya Kak Vila di 5 tahun mendatang? Untuk dia DP kata pembuka adalah biasa kita kasih arahan ke teman-teman bahwa pertama adalah kayak Hai Vila bla 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 gitu untuk supaya bisa memulai. Apa pesan-pesannya yang diberikan oleh Kak Vila yang sekarang Kak Vila 5 tahun muda? Oke, silakan Kak. Pas Nafila lihat Nafila video ini 5 tahun yang akan datang. Halo Nafila, video ini bisa membuat terbuka anak-anak muda untuk tergerak hati, bisa berkontribusi mementingkan pendidikan Indonesia yang ada di salah satunya khususnya di Sulawesi Utara. Terima kasih atas pesan-pesan yang ada. Terima kasih sudah ikut juga berkontribusi dengan Dinding Manado. Terima kasih sudah berdampak dan terima kasih untuk selalu bertahan untuk hal-hal yang bisa memanfaatkan masyarakat banyak. Terima kasih, Kak. Kak Vila ya 5 tahun datang, ketika dia dengar apa yang Kak Vila lagi ngomong saat ini tuh, dia akan bisa, yang paling pertama adalah kata bersyukur yang akan terlintas di pikiran bahwa kita pernah lakukan hal ini di 5 tahun yang lalu ya sekarang ini gitu. Sekali lagi thank you Kak Vila untuk pertama untuk kontribusinya untuk ikut live ini, sama waktu sama tenaga yang Kak Vila berikan dengan sengaja di awal pertama kali datang sampai sekarang, bahkan sampai ditunjuk jadi pengurus juga, punya tanggung jawab lebih
Terima kasih untuk pemberian dirinya karena orang tahu di dinding orang udah digaji, orang udah digaji sekali yang bahkan orang keluar uh, banyak hal dari maybe mungkin dana, keuangan, waktu, tenaga juga orang keluar gitu. Tapi Kapila dan teman-teman relawan yang saat ini masih bisa bertahan itu adalah orang-orang spesial sebenarnya yang mau memberikan dirinya atau memberikan ilmunya bagi anak-anak, dan semoga banyak banyak teman-teman di luar sana yang relawan sana yang mau tergerak hatinya untuk mau ikut join dalam dinding Menedo gitu. Sekali lagi terima kasih Kak untuk sering-seringnya, dan Juga. yep. Dan teman-teman jangan lupa besok kita ada live, ada live IG. Kita akan ketemu di live IG minggu depan, tapi besok kita ada kelas mengajar. Besok kita ada kelas mengajar seperti biasanya di lantai 3 jam 1 siang. Jangan pernah takut karena sudah dengarkan yang Kafila ngomong tadi, atau Kafila bilang bahwa adik-adik itu sangat welcome pada orang-orang baru, yang seperti yang Kafila alami di awal pertama kali datang. Jadi teman-teman tidak perlu takut, datang saja. Orang sangat welcome, siapapun teman-teman dari latar belakang apapun, orang selalu terima, dan silakan untuk bisa membagikan ilmunya di anak-anak untuk besok harinya jam 1 siang. Dan juga kita ada kelas mengaji di jam 3 sore, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan komunitas. Nanti tinggal pantau saja di Manado, jangan lupa follow IG di Manado. Dan teman-teman yang nggak sempat ikut obrolan kita dari awal, nanti bisa nonton di postingan IG Dinding, atau bahkan bisa nonton nanti di YouTube Dinding Manado. Dan kita sampai ketemu lagi di live IG minggu depannya dengan teman bercerita yang tentunya dengan cerita yang baru, dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi Kak untuk waktunya di live IG kali ini, dan sampai ketemu teman-teman di besok hari di kelas mengajar jam 1 siang. Oke, bye. Bye Kak. Ya, Kak. Terima kasih.